Kembali kami mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali di malam yang kedua belajar Alkitab interaktif online. Pada malam hari ini saya ditemani oleh Saudara Boy. Selamat malam, Saudara Boy. Selamat malam, Pendeta Dedi Kanajo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas kehadiran di studio pada malam hari ini. Para pemirsa atau para partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kesempatan di malam yang kedua ini, kita akan belajar satu pembahasan judul yang sangat menarik, Saudara Boy. Dengan judul apa kira-kira pada malam ini? Ya, judul pembahasan kita malam hari ini adalah karakter Allah. Karakter Allah. Seperti apa kira-kira karakter Allah? Namun, para partisipan yang sudah bergabung pada malam hari ini, kita pastikan kita akan mendengarkan pembahasan dari awal sampai akhir. Karena pembahasan ini akan memberikan dampak berkat rohani bagi kehidupan saudara dan saya. Dan pada malam hari ini, sebelum kita menyerahkan sepenuh waktu kepada hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, maka ada pertanyaan juga nanti yang akan dijawab oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Dan sudah tentu di malam hari ini sebelum kita memulaikan acara pembahasan kita akan dahului dengan kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Boy. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, juga puji syukur kami panjatkan pada malam hari ini Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau sudah pimpin kami sepanjang hari ini ya Bapa. Pada saat ini kami sudah sama-sama berkumpul melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan juga Facebook ya Bapa, untuk kami sama-sama belajar melalui Alkitab, belajar Alkitab online ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, para peserta, agar apa yang kami belajar boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, agar kami boleh lebih hari lebih setia kepada ya Bapa. Berkati juga Bapa Pendeta Rindu Hutapea yang akan memimpin dalam pembahasan pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati hamba-Mu ini ya Bapa, agar dia boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Boy. Seperti apa itu karakter Yesus? Ya, karakter Allah. Kita akan mendengarkan pembahasan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea. Salam, selamat malam semuanya. Saya berbahagia malam hari ini bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara di mana saja yang dapat menerima akan interaktif Bible online study ini. Mungkin di Sumatera, mungkin di Jawa, atau di Kalimantan, ataupun mungkin di Kupang, seperti Pendeta Kanajo ini, dan Saudara Boy. Terima kasih Saudara Kanajo dan Saudara Boy yang sudah hadir ya dan memberikan satu semangat untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sekali lagi, kita puji Tuhan oleh karena satu hari kita sudah lewati dan tiba kepada malam hari. Sebelum kita beristirahat, kita belajar firman Tuhan, mendengarkan kesegaran dari firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih. Malam ada satu pertanyaan ya, dan pertanyaan sangat bagus sekali yang ditanyakan oleh Saudara Deli. Saudara tahu saudara ini, tapi namanya Deli ya. Pertanyaannya demikian, Pendeta, saya ingin bertanya, bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang sesungguhnya? Bagus sekali pertanyaan ini. Wah, saya juga jadi bertanya kepada saya, ini sudah pendeta 40 tahun. Bagaimana saya menghidupkan firman itu? Ya, bagaimana saya menghidupkan? Mungkin saudara-saudaraku mungkin sudah setiap minggu mungkin mendengarkan khotbah. Bagaimana sudah menghidupkan firman kebenaran itu yang sudah dengarkan itu? Wah, ini satu tantangan buat kita semuanya yang sudah mungkin bertahun-tahun menjadi umat Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu
menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kau menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya dengar saja, tapi tidak melakukannya, kita dikatakan menipu diri sendiri. Berapa banyak firman yang kita sudah dengarkan? Berapa kali khotbah yang kita sudah dengarkan? Berapa kali saya sudah berkhotbah? Apakah saya sudah hidupkan? Wah, ini tantangan yang saya rasakan waktu muncul pertanyaan itu. Tetapi Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 29. Kolose pasal 1 ayat 29. Saudara yang ada Alkitabnya boleh juga buka Alkitabnya ya. Rasul Paulus mengatakan demikian. Itulah yang kuusahakan. Jadi kita menjadi umat Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, itulah yang kuusahakan. Dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kekuatan di dalam aku. Ya, ini dikatakan. Jadi kita usahakan, tapi saudara-saudara tidak sempurna dalam kehidupan kita. Tapi Paulus sudah mengatakan apa? Kupergumulkan dengan segala tenaga. Tapi dengan siapa? Dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa kita, saudara. Dengan kuasa saya. Jadi kita sebagai umat Kristen sudah mendengarkan, kita terima firman itu, kita berusaha untuk menghidupkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita, tetapi dengan apa? Dengan cara dan usaha kita dan oleh kuasa Tuhan. Oleh kuasa Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara atau Dedi ini yang sudah menyampaikan pertanyaan. Lalu ayat yang lain, ini Ibrani 12 ayat 2. Apa dikatakan? Tolong disimak baik-baik ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau saudara mau sempurna dengan cara saudara sendiri, dengan kekuatan saudara sendiri. Ingat tadi Paulus mengatakan apa? Dia sudah berusaha. Tapi apa? Ya, tapi dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Ini perlu kita ingat ini. Jadi kalau ada orang merasa sudah baik, sudah sempurna, nah berarti dia merasa dirinya sendiri hebat. Dan itu menjadi satu kesombongan rohani. Ingat, jangan kita menjadi sombong rohani. Tapi kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib ganti sukacita yang disediakan Allah bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari saudara-saudaraku yang mendengarkan ini sekarang, mulai sekarang, mari kita tujukan mata rohani kita, mata iman kita, kekuatan kita kepada Yesus yang memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus menyempurnakan iman saudara ini. Baik, itulah mungkin jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan kalau belum merasa jawaban itu belum mungkin masih kurang pas, boleh japri sama saya atau mungkin pada Pak Pendeta yang ada di tempat saudara. Boleh tanyakan kembali. Baik, kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini dengan satu tema, yaitu bagaimana kita mengenal karakter Allah, ya, tabiat Allah. Sekali lagi kita mari berdoa. Allah yang kami sembah dan muliakan di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, terimalah kami. Melalui firman ini mohon berkat-Mu, Rohul Kudus menuntun kami belajar bersama-sama. Sehingga kami memperoleh meterai firman ini di hati kami. Kami dituntun, kami diberkati, dan kami memperoleh kuasa daripada-Mu menghidupkan firman ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa memohon dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, karakter Allah ialah kasih. Nah, saya belum pernah bertemu dengan Allah.
Saya pikir kita sini belum pernah bertemu dengan Allah. Tapi bagaimana kita mengenal karakter Allah itu? Dan saya pun tidak karang-karang, ya, tidak melalui imajinasi, bukan. Tetapi saya belajar, kita belajar melalui firman ini, melalui Alkitab ini. Kita belajar bagaimana Alkitab ini menyatakan kepada saudara dan saya tentang karakter Allah, tabiat Allah. Itu yang kita buka sekarang. Ini yang kita pelajari sekarang. Ini adalah firman Tuhan sebagaimana kita pelajari tadi malam. Ini yang kita pelajari bersama-sama. Akal budi manusia tidak mampu menembus konsep Allah yang adalah ilahi. Oleh sebab itu, Allah sudah menyatakan dirinya melalui firman-Nya ini. Dan kita belajar bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7, Paulus berkata, 1 Korintus pasal 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Terbiasa. Jadi Allah menyediakan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan telah disediakan untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Allah yang mulia itu menyediakan kepada saudara dan saya apa itu? Hikmatnya. Hikmatnya supaya kita memperoleh kemuliaan. Wah. Jadi kalau saudara mau memiliki hikmat Allah, mintalah dari Allah karena Dia sudah menyediakan hikmat itu. Dan untuk apa itu hikmat? Untuk kita memperoleh kemuliaan. Jadi sebagaimana Salomo pada waktu dipilih oleh Tuhan, yang dia minta pertama-tama, berikanlah kepadaku hikmat. Dan benar saudaraku, Tuhan memberikan hikmat. Dan Tuhan memberikan kepadanya kuasa. Oleh karena hikmat itu yang diminta daripada Tuhan. Luar biasa janji Tuhan ini. Baik. Allah di dalam kasih-Nya dan panjang sabarnya menjangkau kita melalui Alkitab. Sekali lagi melalui Alkitab ini. Pernyataan Allah dari hal dirinya dan maksud tujuannya kepada manusia. Sekali lagi, cintailah Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu. Ini yang kita pelajari sekarang. Kenapa pernyataan Allah dari hal dirinya dan maksudnya kepada saudara dan saya. Indah maksud dan rencana Tuhan kepada saudara. Di mana kita memiliki kasih Allah. Karena kasih Allah itu adalah karakternya yang diberikan kepada kita. Baik. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Artinya Allah itu tidak berubah dalam karakternya. Allah itu konsisten dalam mengasihi kita kalau kita memiliki atau mau mencari hikmat-Nya dan menerima Allah itu sebagai sumber hikmat, sebagai sumber kuasa, sebagai sumber kasih. Ini yang kita lihat. Sedangkan gunung-gunung dipelihara, ya bumi, ya luar biasa. Apalagi kita manusia ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Baik. Daniel 2:20 mengatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Daniel ini seorang hamba Tuhan yang melayani dengan 5 raja dengan periode-periode tertentu. Kenapa bisa seperti itu? Oleh karena dia di dalam hikmat yang dari Allah menuntun dia. Bayangkan, dari Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, dan selanjutnya. Wah, Daniel tetap eksis di sana. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena hikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Makanya dia katakan, terpujilah nama Allah selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Saudaraku, saya sangat-sangat terpesona
melihat kehidupan Daniel ini. Saya sangat terkagum oleh karena dia mengakui keberadaannya itu oleh karena hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Dia tidak sombong mengatakan, oh saya orang hebat. Banyak sekali orang lupa diri, lupa Tuhan. Sementara sebenarnya nafasnya sendiri, udara ini sendiri adalah daripada Tuhan. Tapi Daniel mengakui sesungguh-sungguhnya bahwa hidup ini adalah daripada Tuhan. Baik. Powerful, mengangkat dan menurunkan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Nanti kita akan pelajari bagaimana pengalaman apa yang disampaikan oleh Daniel ini di dalam kesaksiannya dalam Daniel 2:21. Kenapa? Oleh karena Raja Nebukadnezar yang memerintah sebagai raja, ya, dengan kesombongannya, pada akhirnya Daniel mengatakan kepada raja itu, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengaruh. Artinya, raja engkau raja, akan ada waktunya Tuhan menurunkanmu. Ingat, saudara-saudaraku yang ada jabatan sekarang apapun pada waktunya juga. Ya, seperti Raja Nebukadnezar yang sombong itu, dia pun harus turun. Nanti kita akan pelajari itu ya. Nah, ini yang disaksikan oleh Daniel kepada kita. Pelajaran ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai ciptaan Allah yang mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak menerima Allah sumber kasih itu, Allah sumber hikmat itu, maka yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang mengalami kerugian. Baik, Yesaya 46 ayat 10. Ia mampu memberitahukan. Memberitahukan apa? Yang memberitahukan dari mulanya hari yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, inilah hikmat Tuhan itu. Ya, bila mana kita terima, bila mana kita percaya, Tuhan yang memberitahukannya kepada kita melalui firman-Nya ini, dia katakan memberitahukan dari mulanya hari yang akan kemudian dan dari zaman purbakala. Zaman purbakala. Tadi malam sudah katakan Alkitab ini menceritakan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa lalu, zaman purbakala yang belum terlaksana dan berkata keputusan-keputusan akan sampai. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terlaksana, yang belum terjadi sesuai dengan firman Tuhan ini, sebagian kita akan pelajari berikutnya bagaimana nubuatan Daniel, ya, nubuatan Wahyu, dan kita belajar itu nanti, ikutlah terus ya, ikutlah terus. Nah, keputusan Tuhan sudah buat, rencana Tuhan sudah buat. Mengapa? Karena Tuhan mau supaya kita mengetahui rencana kasih-Nya itu, rencana keselamatan itu, rencana di mana kita hidup di dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Ajaib Tuhan itu. Baik. Yesaya 45 mampu memberitahukan siapakah yang mengabarkan dan memberitahukan siapa? Jawabnya di sini. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Jadi yang memberitahukan kepada kita rencana Allah, rencana agung Allah. Bayangkan sebelum Yesus lahir, ya, Nabi Yesaya sudah memberikan nubuatannya. Itu. Bahkan Daud memberitahukan itu. Siapa yang mengabarkannya? Bukankah aku Tuhan? Kata, aku Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat-sangat mengasihi dan sangat-sangat peduli
dan sangat juga memberikan kepada kita perhatiannya, kasihnya yang besar itu. Di dalam tuntunannya, kita diberikan firman-Nya untuk kita bisa mengenal Dia dan mengerti rencananya dan juga menerima akan kasih-Nya yang ajaib itu. Baik, Mazmur 33:6, Khalik yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, Allah itu sebagai pencipta dan juga sebagai Maha Kuasa, Khalik pencipta yang Maha Kuasa. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Dan oleh nafas mulutnya, seluruh bala tentaranya. Dengan firman Tuhan telah jadi segala langit. Dan segala tentaranya pun telah jadi dengan hawa mulutnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Mazmur bisa menuliskan ini? Bagaimana Mazmur bisa menyatakan kata-kata dengan firman Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1. Mazmur percaya, Mazmur belajar, Daud percaya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Kenapa? Dalam kitab Kejadian pasal 1, lalu berfirmanlah Allah. Daud menyaksikan kepada orang-orang atau bangsanya, bangsa Israel. Sekarang, melalui firman Tuhan ini, kita dapat menerimanya. Saya kemukakan ini sekali lagi, dasarnya adalah Alkitab, firman Tuhan, yang membawa kita untuk bisa percaya. Karena Daud ini belajar dan percaya, makanya disampaikanlah firman ini. Mazmur 33:6 ini dikatakan langit dijadikan Tuhan dan oleh nafas mulutnya seluruh bala tentaranya, dengan firman-Nya telah dijadikan segala langit. Luar biasa, Allah itu Allah Khalik pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Sifat Allah, Tuhan tidak seperti siapapun yang pernah kita kenal atau bayangkan. Ia tidak dapat diperbandingkan. Bahkan tidak ada kata manusia yang bisa adil untuk menggambarkan Allah kita yang kudus. Jadi sangat aku bayangkan, bandingkan Allah itu. Jadi kalau ada patung-patung yang dianggap sebagai Allah, benda-benda yang dianggap sebagai Allah, sebenarnya sesuai dengan firman ini tidak benar. Karena kita tidak bisa membandingkan, ya. Tuhan tidak seperti siapapun yang pernah kita kenal atau bayangkan. Imajinasi orang menggambarkan Allah itu dengan membuat patung-patung, lalu mereka sembah atau mereka datang ke sana untuk menyembah. Sebenarnya itu adalah apa? Imajinasi manusia yang boleh dikatakan dari diri mereka sendiri. Tapi itu bukan Allah. Itu bukan untuk disembah. Kenapa? Karena kalau kita baca, ya, firman Tuhan mengatakan sia-sialah mereka pergi apa? Pergi menyembah kepada batu buatan tangan manusia sendiri. Ia tidak dapat diperbandingkan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari yang kita terima firman Tuhan pada malam hari. Allah itu Allah yang agung, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, dan kita diciptakan. Dan kita diajak untuk percaya kepadanya. Baik, Mazmur 147:5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Ya. Siapa yang bisa menandingi kuasa Allah? Tidak ada. Manusia bisa membuat pesawat, manusia bisa membuat, tapi apakah manusia bisa membuat bulan? Apakah manusia bisa menciptakan tubuh manusia? Wah, robot bisa dibuat, tetapi robot dibandingkan dengan tubuh manusia jauh dan sangat jauh berbeda. Sekali lagi, jauh dan sangat jauh berbeda. Itulah hikmat Tuhan. Itulah kebijaksanaan Tuhan.
di mana kuasa Tuhan itu sangat besar. Nah, kalau kita tahu dan kita mengerti tubuh saya ini, tubuh kita ini, diciptakan Tuhan luar biasa. Dulu dokter umum, kemudian begitu rumitnya tubuh manusia ini, lalu ada dokter mata, ada dokter jantung, ada dokter telinga. Kenapa sampai ada seperti itu? Karena tidak mudah tubuh manusia saja, tubuh kita ini saja, tidak mudah kita memahaminya. Ya, itulah kebijaksanaan Tuhan yang tidak terhingga itu. Harus dipilah-pilah, harus dibeda-bedakan. Karena begitu ajaib dan begitu hebatnya Tuhan itu. Mazmur 33, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Dan saudaraku, sekali lagi, kalau kita belajar firman Tuhan ini, betul-betul kita terkagum-kagum, betul-betul kita mengakui bahwa tidak ada yang maha kasih dan selain daripada Allah yang kita sembah ini. Bayangkan dari napas mulutnya saja, segala tentaranya bisa dijadikannya. Baik, Yohanes 5 ayat 26, memiliki hidup. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ini, hidup yang saya miliki, yang saudara miliki, dari siapa? Dari Tuhan. Ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahwa Yesus yang hidup, dia katakan, saya ini hidup. Ya, Bapa hidup, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anaknya. Artinya Allah Bapa itu memberikan hidup kepada anaknya. Ya, sumber hidup itu diberikan kepada Yesus. Dan Yesus sendiri sebagai Allah memberikan hidup itu kepada saudara dan saya. Baik. Dengan kata lain, siapa Allah itu? God is omnipotent. Allah itu maha kuasa. God is omniscient. Maha tahu. Dan God is omnipresent. Maha hadir. Jadi Allah maha kuasa, Allah maha tahu, Allah maha hadir. Dimanapun saudara sekarang berada, Allah tahu. Ya, karena dia maha tahu. Dimanapun saudara sekarang berada, Allah berkuasa atas hidup saudara karena dia maha kuasa. Saudara-saudaraku, inilah keajaiban, inilah kuasa, inilah karakter Allah itu di dalam hikmatnya yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Keluaran 3 ayat 6-7. Panjang sabar, penyayang. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya, di depan Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya. Tuhan itu panjang sabar. Ya, Tuhan itu pengasih, berlimpah kasih setianya. Saudaraku, coba bisa bayangkan. Bagaimana panjang sabarnya Tuhan itu. Berapa kali saudara tidak melakukan apa yang difirmankannya, tidak menurut, tapi dia panjang sabar. Penyayang. Coba kita bayangkan, matahari setiap hari terbit. Pernah saudara mendapatkan tagihan matahari dari Tuhan? Sementara listrik kita mesti bayar setiap bulan. Udara, Tuhan berikan setiap hari, setiap saat, kapanpun. Kalau saudara masuk rumah sakit, masuk oksigen, 1 tabung oksigen berapa saudara bayar? Saya belum pernah ya. Tapi itu mesti dibayar. Tuhan berikan kepada kita udara gratis. Ya. Penyayang, pengasih, berlimpah kasih setianya. Itulah bukti-buktinya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tanah. Saudara mungkin membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Tetapi yang menjadikan tanah ini bumi siapa? Tuhan. Kita harus bayar PBB. Tapi yang menjadikan tanah ini, menjadikan dunia ini siapa? Tuhan sendiri. Oke, sebagai pemerintah kita, warga negara yang baik, kita mesti bayar. Tapi Tuhan tidak pernah meminta bayar PBB-mu.
Saya tidak tahu berapa harus mesti bayar sama Tuhan kalau saya mesti bayar PBB atau rekening matahari atau rekening udara. Saya tidak tahu mesti bayar berapa. Tapi itulah kasih Allah itu panjang sabar. Lalu kemudian yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Beribu-ribu orang. Allah itu bisa mengampuni. Allah itu bisa menerima orang-orang berdosa yang mau sadar dan mengakui kesalahannya. Tuhan terima dia. Tuhan ampuni dia. Tuhan maafkan dia. Itulah kasih setianya itu. Itulah kasih setianya. Ya, walaupun kita sering melanggar, sering melakukan dosa, tapi saat kita datang mengakuinya, Tuhan dengan tangan terbuka, wah, kita diterima. Kita diampuni. Dan bukan hanya kita diterima dan diampuni, tapi kita disucikan, dikuduskan. Apa artinya? Dianggap tidak berdosa. Saat kita sudah minta ampun dan meninggalkan kesalahan, itulah kasih setianya itu yang luar biasa. Baik, Roma 11 ayat 33, penuh hikmat. Allah itu penuh hikmat. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak tersalami jalan-jalannya. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tidak mengerti. Ya. Mereka sudah ada zona di sana, sudah aman, walaupun ada perbudakan-perbudakan di sana. Tapi dibandingkan dengan perjalanan yang mereka akan tempuh, sungguh sangat apa? Sungguh sangat sulit. Tetapi hikmat Tuhan luar biasa. Ya. Mereka bisa melewati Laut Kolsum. Itu apa? Karena hikmat Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Keputusannya itu, Allah bertanggung jawab saat dia membuat keputusan kepada bangsa Israel untuk keluar. Mereka kepanasan, diberikan tiang api. Tiang awan. Ya. Saat mereka kepanasan, diberikan tiang awan. Saat mereka kegelapan, diberikan tiang api. Itulah hikmat Tuhan. Ya. Itulah keputusan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita menerima Allah yang maha kuasa, yang penuh hikmat, luar biasa. Dalam kekayaan, hikmat pengetahuan Allah tak terselidiki. Keputusan-keputusannya itu sangat indah. Walaupun kita mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan, tetapi yang terindah, yang terbaik, Tuhan sediakan saat dia memberikan keputusannya kepada saudara dan saya. Mari kita terima putusan Allah dan kita ikuti jalan-jalannya. Karena Allah tidak membiarkan saudara dan saya, tidak. Saat kita mengikuti jalannya, Allah tidak membiarkan kita. Allah menyertai kita. Nanti kita akan lihat bagaimana janji Tuhan itu ya. Allah itu setia, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui. Sekali lagi, sebab itu haruslah saudara ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Wah, diulangi saudaraku. Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepada siapa? Kepada orang-orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tolong dipegang ayat ini. Diingat. Dimeteraikan dalam itu saudara. Allah itu setia. Memegang perjanjiannya. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi malam-malam berikutnya kita akan belajar bagaimana kita mengikuti dan berpegang perintah Tuhan tersebut. Di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama.
percayalah, Allah itu Allah yang setia, memegang perjanjiannya. Baik. Ada seorang bernama A.W. Pink mengatakan begini, Tuhan itu benar, firman janjinya juga benar. Dalam semua hubungannya dengan umatnya, Allah setia. Dia pasti bisa diandalkan. Tidak ada orang yang pernah benar-benar percaya kepadanya akan merasa sia-sia. Dan saudaraku, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Karena tidak akan merasa sia. Saudara tidak akan merasa sia-sia. Kalau saudara betul-betul percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan sia-sia. Dan Allah juga tidak akan menyia-nyiakan saudara yang teguh berpegang kepada firman dan janji-janjinya. Itulah janji Tuhan. Baik, Yeremia 31 ya, memelihara dengan cinta kasih, tidak dengan terpaksa. Ya, tidak dengan terpaksa. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasihku kepadamu. Kenapa Tuhan dari jauh? Saya waktu baca ayat ini dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepada ya. Kenapa dari jauh? Kalau Tuhan datang dekat kepada kita, kita akan binasa, saudaraku. Kenapa binasa? Karena kita berdosa. Jadi Tuhan itu tahu, dia membatasi dirinya, menjaga dirinya, ya, membuat satu apa? Seperti sekarang ini oleh karena corona, ya, kita harus jaga jarak. Supaya jangan apa? Supaya jangan kena virusnya. Tapi Tuhan menjaga jarak dengan kita, bukan karena dia benci dengan kita, tapi karena kuasanya, kemahakuasannya, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kekudusan dan maha kudus. Kita orang berdosa, Allah menjaga jarak dengan kita, supaya kita jangan binasa. Tapi kasihnya tidak berakhir. Kasihnya diberikannya kepada saudara saya. Itulah hebatnya Tuhan itu. Ya. Kita baca kitab Yeremia, kitab Yesaya. Seperti saya katakan, ya saya barusan tadi baca juga itu apa? Kitab Yehezkiel. Allah berbicara kepada Yehezkiel. Nah sekarang kita membaca firman, Allah sedang berbicara. Walaupun mulut saya yang mengatakan, tapi Allah mengutus saya menyampaikan kepada saudara. Jadi kalau Allah jauh dari saudara, karena Allah itu menjaga jarak, supaya saudara jangan apa? Saudara. Tetapi Allah bisa mendengar, Allah bisa mengerti, Allah bisa melayani saudara dengan kasihnya yang ajaib. Dengan bukti kehadiran yang saya sudah sebutkan tadi. Di mana kita hidup, di mana kita bersama-sama, diberikan Tuhan kasihnya yang luar biasa. Baik, teologian A.W. Tozer berkata, tidak ada yang pernah Tuhan lakukan, atau sedang lakukan, atau akan lakukan, terpisah dari kasih Tuhan. Tidak ada. Jadi tindakan-tindakannya itu adalah tindakan yang penuh kasih. Ya. Dia lakukan itu untuk apa? Mungkin untuk mengajar kita. Saya mungkin udah pernah dengarkan kesaksian saya. Saya pernah mau naik kapal laut dari Surabaya mau ke Balikpapan. Saya sudah bayar tiketnya. Dan saya tanya jam berapa berangkat? Oh jam 2. Saya jam 11 sudah pergi ke pelabuhan. Tapi kapal itu jam 10 sudah berangkat. Saya kecewa sekali. Kenapa Tuhan? Saya nggak punya uang lagi saat itu. Hanya cukup untuk apa? Untuk beli tiket itu. Untuk bayar tiket nggak ada lagi. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Besok paginya saya dapat koran. Kapal di mana saya akan tumpangin itu, malam itu tenggelam. Saudara bisa bayangkan. Itulah. Jadi terkadang rencana Tuhan nggak tahu kita. Ya. Itu ajaibnya Tuhan itu. Karena tidak ada yang pernah Tuhan lakukan atau sedang lakukan atau akan lakukan terpisah dari kasihnya. Tuhan masih mengasihi saya. Mau menyelamatkan saya. Mau memberikan kesempatan hidup.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara pun mungkin pernah mengalami hal-hal, kenapa begini Tuhan? Tetapi ingatlah, Tuhan itu punya rencana yang indah buat saudara. Tuhan itu punya kuasa untuk memberikan perlindungan, pertolongan di dalam kasih-Nya kepada saudara. Baik, 1 Yohanes 4 barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini coba lihat kepada diri kita sekarang ini. Apakah saudara mengasihi? Bukti dalam hidup saudara menyatakan kalau saudara mengaku mengenal Allah tapi tidak mengasihi, berarti tidak mengenal Allah. Ini jadi ujian kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita mengasihi. Kalau kita hanya mengatakan, saya mengenal Allah, saya percaya kepada Allah, saya orang Kristen, ya, atau banyak pengakuan yang kita bisa buat, tapi kita tidak mengasihi, maka dikatakan ia tidak mengenal Allah. Orang yang mengasihi ialah orang yang mengenal Allah, karena karakter Allah ialah kasih. Dia sudah menghidupkan karakter Allah itu dalam kehidupannya sebagai bukti bahwa dia mengenal Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat, mari kita belajar, mari kita introspeksi. Kita mengaku mengenal Allah tapi tidak mengasihi, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita sudah mengasihi, dan karakter Allah itu sudah ada dalam hidup kita, maka pengakuan kita dengan tindakan kita sudah selaras. Maka kita sungguh adalah umat Allah. Dan hidup Allah ada dalam kehidupan kita. Baik, kasih kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa berdosa, sebelum mereka harus meninggalkan Taman Eden, Allah dengan penuh kasih menyediakan apa? Pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Bayangkan, mereka sudah berdosa, mereka sudah melawan Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena mereka mendengarkan suara setan, tapi Tuhan itu tidak mau mempermalukan mereka. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba, saya pernah katakan begini, coba kalau sudah setiap kali berdosa ada benjolan di muka saudara. Tiap kali berdosa ada satu benjolan, lalu pulang ke rumah, istri tanya, benjolan apa lagi itu? Dosa apa lagi yang kau bikin? Saudaraku, berapa banyak benjolan di wajah kita ini sekiranya satu dosa yang kita lakukan, kita dibikin seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Malah Allah menutupi Adam dengan ketelanjangannya. Bayangkan disiapkan ya kulit domba untuk menutupinya. Itulah bukti kasih Allah yang luar biasa itu. Dia tidak mempermalukan akan Adam dan Hawa. Kasih Allah kepada Israel. Bahkan ketika memberontak, ya, pemberontakan Israel terjadi, Allah memelihara hubungan perjanjiannya dengan mereka. Oh, saudaraku, kita baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Daniel, itu bagaimana bangsa Israel dan kitab raja-raja. Wah, orang Israel itu sungguh-sungguh seringkali memberontak kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi setiap kali Tuhan memberikan hukuman, menjatuhkan hukuman, tapi Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengasihi engkau. Inilah, aku akan mengasihi engkau. Jadi dihajar, tapi dihajar apa? Dihajar untuk mengingatkan mereka, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan saudara yang kasih, kalau saudara mendapatkan teguran, mendapatkan satu, ya, karena Tuhan mengatakan barang siapa aku kasih akan kutegur dan kuat. Jadi kalau kita sedang ditegur Tuhan, ingatlah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Teguran itu untuk kita kembali kepada Tuhan. Lu percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih. Kalau kita dibiarkan, dicuekin, itu berarti wah, kasih Tuhan itu sudah terputus. Itu pun karena kita tidak mau menerima lagi. Allah tidak pernah
menolak orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Tapi menantikan pertobatan kita, menantikan kita dengan kasih dan tangan yang terbuka, karena anaknya Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Itulah Allah setia dalam memelihara hubungannya dengan orang Israel dan dengan kita juga. Kasih Allah kepada Yunus. Saudara-saudaraku, Yunus disuruh Tuhan ke Ninive, tapi dia pergi ke tempat lain. Di tengah laut, apa yang terjadi? Oh, ombak yang besar datang. Diadakan undian, jatuh kepada Yunus. Yunus katakan, buang saja saya ke laut. Yunus sudah putus asa, saudaraku. Buang saja, biarlah saya mati, tidak apa-apa. Tapi Tuhan suruh ikan untuk menelan dia. Dan saudaraku, bagaimana mulut ikan ini menelan dia, tidak digigit, saudaraku. Tapi disimpan dalam perutnya dan kemudian dimuntahkan. Bukankah itu satu kasih yang luar biasa? Ikan besar itu datang menelan dia. Dijaga. Di perut ikan itu dijaga, saudaraku. Inilah bukti kasih Allah yang luar biasa. Saudaraku, banyak bukti yang kita dapat sampaikan, yang kita dapat baca dalam Alkitab tentang kasih Allah yang ajaib itu. Baik, Tuhan tidak mengirim Kristus sebagai hadiah kepada yang taat saja, tetapi sebagai tebusan bagi yang melanggar. Kita melihat Yesus menunjukkan kasih-Nya sepanjang hidup dan pelayanannya. Dia menyembuhkan orang sakit tanpa rasa terima kasih. Dia menunjukkan kerendahan hati meskipun dia adalah Raja segala raja. Bahkan ketika berada di kayu salib, Yesus berdoa untuk pengampunan dari orang-orang yang menempatkan dia di sana. Oh, saudaraku, jangan ragukan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan itu terhadap saudara dalam kehidupan saudara. Karena Allah itu lekat. Lihat di sini bagaimana Yesus diutus datang ke dunia untuk menebus, untuk menyelamatkan, bahkan pelanggaran dosa-dosa kita tidak diperhitungkannya. Saat orang yang di kayu salib itu percaya kepada dia, dia katakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Itu sambutan Tuhan yang luar biasa. Saat itu dia bertobat, saat Tuhan terima dia. Dia tidak tanya, dosamu sudah banyak, makanya kau disalib. Aku di sini salib bukan karena dosa saya. Dia sudah katakan seperti itu. Bahkan didoakan orang-orangnya apa? Orang yang menyalibkan dia itu. Luar biasa. Itu bukti kasih yang ajaib, yang luar biasa. Saudaraku yang kasih, kalau kita tidak selamat, kalau kita tidak menerima, siapa yang rugi? Kita sendiri, saudaraku. Saudara yang rugi kalau tidak mau menerimanya. Karena Allah sudah menawarkan dengan luar biasa. Baik, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengambil peran sebagai hamba dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas martabatnya sendiri. Dia memerintahkan agar pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Dia mengatakan untuk mencintai tetangga kita dan juga musuh kita. Namun, tugas ini tidak membebani karena cinta adalah buah roh. Artinya, kita melakukan itu kepada orang lain bukan karena terpaksa. Kalau kita betul-betul tulus, kalau kita betul-betul ikhlas, dengan kasih, tidak ada yang berat, saudaraku. Apa yang berat ialah oleh karena ego kita, oleh karena harga diri kita, oleh karena kita tidak mau mengasihi. Kenapa tidak mau mengasihi? Karena kita tidak sadar kasih Allah yang begitu besar kepada. Coba rasakan kasih Tuhan itu. Coba hitung-hitung bagaimana. Oh, saudaraku, ini hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan itu. Kita akan peduli kepada sesama, kepada tetangga kita. Tapi ingat, dengan kasih, kita merendahkan hati dan kita berbagi untuk peduli. Baik, Gary J. Williams menulis, kata-kata cinta sejati yang kita miliki dalam Alkitab
jika kita benar-benar memilikinya, akan tinggal dalam kita. Benar-benar memilikinya, akan tinggal dalam kita. Dan tidak akan kembali kosong karena melalui mujizat kasih karunia, kita membuat refleksi sekilas tentang kasih Allah yang tak terukur, yang dapat dilihat oleh orang lain dalam hidup kita. Refleksi kasih Allah yang ada dalam diri kita itu akan dilihat oleh orang lain. Sesungguhnya siapa kita? Sesungguhnya cinta kasih yang sejati yang kita miliki, yang diajarkan oleh Alkitab, ya, yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Yesus melalui Alkitab ini. Maka saudaraku, hidup kita, hidup yang sukacita. Oleh karena kasih Tuhan yang terpancar. Baik, pemilik alam semesta. Tuhan adalah pemilik alam semesta. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa sejak lama kepemilikannya ditantang. Siapa menantangnya? Lucifer, salah satu makhluk Tuhan yang paling indah. Memberontak melawan dia dan menjadi setan, musuh Allah. Dia mengaku merebut milik Tuhan. Dan inilah sebabnya dia disebut penguasa dunia. Ingat, mengapa hal ini terjadi? Setan melawan Tuhan. Setan memberontak kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya, dia mengatakan bahwa dunia ini miliknya. Sebenarnya bukan miliknya. Dia merampas. Dia mencaplok. Dan dia mengaku. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Setan bukan pemilik dunia ini. Setan menggoda manusia untuk ikut memberontak terhadap pemiliknya. Manusia memberontak dan dengan demikian datang di bawah kekuasaan setan. Hal ini telah menyebabkan banyak penderitaan dan ketidakadilan dan muncul. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui firman ini atau melalui apa yang kita baca sekarang ini adalah setan itu memberontak dan kita manusia mengalami kesusahan, penderitaan, kematian. Oleh karena apa? Tadi kita sudah baca bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang kita harus menerima janji Tuhan ini. Harus percaya. Dan kalau tidak, berarti kita mengikut siapa? Mengikut setan yang melawan kepada Tuhan. Tuhan pilih, berikan kepada kita pilihan itu. Ini atau itu. Allah atau apa? Allah atau setan. Kasih Allah yang kita terima atau kita tidak mau peduli atas kasih Allah yang mengasihi kita. Dan kita mau sekehendak kita sendiri. Kita mau melakukan kemauan sendiri. Kita mau, ego saya, kekuatan saya, seperti setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran ini sangat indah. Pelajaran ini sangat menyentuh hati saya, membawa saya. Tuhan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 24:1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam dalamnya. Tuhan yang punya semuanya, nafas hidupku, semuanya Tuhan punya. Tidak ada. Setan tidak punya apa-apa. Dia hanya mengaku sebagai penguasa, tapi tidak berkuasa. Yang berkuasa ialah Allah. Yang menciptakan dia, tapi dia melawan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 91 ayat 1. Allah menceritakan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya. Ceritakan. Langit menceritakan. Oh, saudara lihat bintang-bintang. Saudara lihat bulan. Saudara lihat pelangi. Saudara lihat pelangi. Itu menceritakan kemuliaan Allah. Ya. Cakrawala. Banyak kali kita bisa lihat. Burung-burung bisa terbang di udara. Berbagai macam jenis burung. Ribuan, mungkin jutaan jenis burung itu. Luar biasa. Itu ciptaan Tuhan. Gunung-gunung, danau-danau. Wah, ini semua ciptaan Tuhan yang begitu indah. Luar biasa, saudaraku. Kita dapat merenungkannya. Kita bisa duduk di alam untuk melihat bagaimana ajaibnya ciptaan Tuhan itu. Baik, Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu.
Bumi penuh dengan ciptaanmu. Sudah serahkan kasih Tuhan. Ini bunga-bunga itu siapa yang memberikan warna kepada dia? Manusia hanya menanam, lalu tumbuh. Warnanya ada yang merah, ada yang kuning, dan macam-macam. Yang memberikan warna. Dan itu berapa lama? Sudah bisa mendapatkan bunga-bunga palsu dan lebih tahan lama. Tapi itu palsu, sudah. Terkadang yang palsu itu lebih tahan lama. Hati-hati. Hati-hati, saudaraku. Yang palsu itu lebih tahan lama. Tapi tidak asli. Tidak ada yang harum. Tapi bunga-bunga itu harum, saudaraku. Warnanya asli. Saudaraku mau pilih yang mana? Mau pilih yang palsu atau apa asli? Karena yang asli itu Tuhan yang menciptakan. Manusia hanya menanam, tumbuh, buah-buahan pun demikian. Saudara tanam, tumbuh, membuat tumbuh siapa? Tuhan. Karena dia berikan hujan. Ya, di tanah itu dia bergerak sedemikian rupa akar-akarnya itu. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan menciptakannya dan jadilah demikian. Begitulah kuasa Tuhan. Undangan dan janji Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita pelajar firman Tuhan ini, ada undangan yang saya mau sampaikan pada saudara melalui firman dan janji Tuhan itu. Mari, apa undangan dan janji Tuhan pada saudara dan saya pada malam hari ini? Undangan dan janji Tuhan, Pak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ia akan bertindak dengan kasih kepada saudara. Ya, bukan dengan kejam, tapi dengan kasih kepada saudara. Karena Allah itu kasih. Sekali lagi, dia akan bertindak dengan kasih. Karena itu adalah kasih. Ajarkan saya, saudaraku, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Ada orang percaya tapi tidak serahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sejalan. Ya, serahkan hidupmu, percaya kepada. Ya. Lalu Allah itu akan bertindak dengan kasih-Nya. Ayat Yesaya 41 ayat 10. Janji menguatkan dalam kesulitan. Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Peganglah janji Tuhan ini, terimalah janji Tuhan ini, percayalah kepada janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya, kecuali kita tidak mau menerima, kecuali kita tidak mau percaya. Orang yang percaya, orang yang menerima, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini akan jadi miliknya. Malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada saudara, terimalah janji Tuhan ini. Tuhan mengatakan, janganlah takut. Aku menyertai engkau, sekalipun ada corona sekarang ini. Saudaraku, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Tangan kanannya memegang kita, yang menuntun kita memperoleh kemenangan, yang menuntun kita untuk mendapatkan kasih-Nya, kasih setuanya, dan mendapatkan berkat-Nya, berkat keselamatan untuk kita nikmati dalam hidup kita dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Allah doa dan harapan saya. Janji Tuhan ini, kali lagi, Tuhan menyertai kita semuanya. Percayalah kepada Tuhan selamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan memberkati saudara semuanya. Janji-janji Tuhan ini sangat indah bagi saudara. Dan sangat dipujakan oleh karena kasih-Nya yang tak berkesudahan itu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Satu pembahasan yang sangat menarik sekali dan satu pembahasan yang saya pikir saudara boy sangat luar biasa. Tadi hamba Tuhan memberikan beberapa pendekatan yang sangat penting
bahwa karakter Allah itu, Allah begitu setia, Allah begitu mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Ya, ini satu janji yang sangat luar biasa bagi kita semua pada malam hari ini. Saya ingin ingatkan kembali kepada kita semua, para peserta belajar online Alkitab Interaktif, satu pembahasan yang sangat luar biasa di malam hari ini. Kami kembali mengajak kepada kita semua agar supaya kita tetap hadir pada besok malam dengan satu topik yang juga tidak kalah menariknya. Juga tidak kalah menarik, Pak Pendeta. Mungkin bisa dibacakan, Dan, Saudara Boy. Pembahasan kita besok malam yaitu asal mula kejahatan. Asal mula kejahatan. Ya, kita akan mengetahui dengan jelas dari mana sih datangnya kejahatan itu. Jangan-jangan dari Saudara Boy. Ya? Tidak mungkin ya. Kita akan tunggu pembahasan besok malam. Sebelum kita berpisah, kita berikan waktu kepada hamba Tuhan, Pendeta Ridho Hutapea, untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih kasih setiamu yang kami sudah nikmati pada saat ini. Firman-Mu sungguh indah, janjimu yang luar biasa. Tolonglah kami Tuhan supaya kami percaya setiap janji Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena orang yang berserah diri kepadamu dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memberkati kami. Dan Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah, kami puji dan muliakan Engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, diberkatilah kami Tuhan. Oleh karena hamba mohon berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak. Kami ingatkan kembali kepada kita semua, apabila kita punya pertanyaan, bisa di-chat melalui Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom. Kami dari studio mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.